Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habil dari jurusan Ilmu Perpustakaan kelas 4A ingin menceritakan tentang peradaban dari dinasti Bani Umayyah guna untuk memenuhi tugas mata kuliah perpustakaan dan arsip digital. Baik. Jadi Bani Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan ibnu Harb melalui peristiwa tahkim yang terjadi di Perang Siffin pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Jadi pada saat itu terjadi perang antara pasukan Muawiyah dan juga pasukan Ali bin Abi Thalib. Yang dimana pada saat pasukan Muawiyah itu sedang terdesak, salah satu prajuritnya Muawiyah ini menyarankan untuk melakukan tahkim atau adanya arbitrase yang membuat pasukannya Ali bin Abi Thalib pun beberapa menyetujui, maka Ali bin Abi Thalib tidak ada pilihan lain selain mengikuti tahkim tersebut. Muawiyah ini juga menjadi pemimpin pertama setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin yang pada saat itu Khalifah Ali bin Abi Thalib sudah meninggal dunia. Dan Muawiyah ini memindahkan ibu kota kekuasaan Islam yang tadinya berada di Kufah untuk dimindahkan ke Damaskus atau ibu kota Syria. Nah, kemudian Muawiyah ini juga pada awal kepemimpinannya dipandang negatif karena dia itu memperoleh legalitas pada perang sipil ini dengan cara yang cukup curang atau dengan cara yang arbitrase tadi dan mengubah pimpinan negara yang tadinya dipilih orang rakyat menjadi sistem monarki atau sistem kerajaan atau melalui garis keturunan. Nah, tapi meskipun Muawiyah itu pada masa pemerintahannya dipandang negatif, tapi dia ini sebenarnya tetap memiliki sifat-sifat layaknya seorang pemimpin. Jadi dia bisa menguasa, dia memiliki sifat politikus dan juga sifat administrator yang baik. Dan Muawiyah ini juga sudah berpengalaman di dunia politik sejak kepemimpinannya Khalifah Umar dan juga Khalifah Utsman yang dimana Muawiyah itu sendiri mendapatkan gelar Amir Akbar atau Prince of the Sea dari Khalifah Utsman karena dia tuh berhasil memimpin armada besar dalam penyerbuan kota Konstantinopel meskipun pada saat itu penyerbuannya itu belum berhasil. Tapi bukan hanya diplomasi dari perang Siffin saja, adanya dukungan dari rakyat Suriah dan keluarga dari Bani Umayyah itu sendiri, dan di mana rakyat Suriah ini memiliki pasukan yang kokoh, terlatih dan juga disiplin gitu ya untuk melawan pasukan Romawi. Jadinya Muawiyah ini memiliki pendukung yang kuat gitu. Jadi eh, kesannya untuk dia untuk menjadi seorang pemimpin sudah bisa dilihat. Kemudian negeri Suriah itu juga dikenal sebagai negeri yang makmur karena menyimpan sumber daya yang melimpah. Karena dia ini sudah berpengalaman juga di bidang politik, maka Muawiyah sendiri tidak akan sembarangan untuk menempatkan posisi orang-orang penting untuk menjabat. Seperti si Muawiyah ini menetapkan 3 orang penting, yaitu yang pertama ada Amr bin Ash. Dia ini dikenal pada zamannya Nabi itu sebagai mediator dan eh, ikut tetap kembali menjadi mediator sampai masa kekhalifahan Utsman. Dan setelah Utsman wafat, ia melayani Muawiyah sebagai penengah dalam peristiwa Tahrim. Kemudian ada Mughirah, dia itu ditempatkan sebagai gubernur di Kufah untuk memenangkan untuk menenangkan masih adanya pasukan pendukungnya Ali yang masih ada di sana. Kemudian ada Ziyad, dia itu dijadikan sebagai gubernur di Basrah dengan sikapnya yang tegas dan juga adil. Dia ini mampu meyakinkan orang-orang dari wilayah timur ini, di daerah Basrah ini, yang tadinya mereka tuh belum bisa menerima kepemimpinannya Muawiyah. Dan dengan kepemimpinannya Ziyad yang tegas dan adil ini dan juga bijaksana, dia mampu meyakinkan masyarakat di wilayah sana untuk yakin terhadap kepemimpinannya Muawiyah. Nah, jadi dari semenjak adanya pembunuhan Utsman, terus adanya pemecahan umat dan perang saudara sesama Muslim, yaitu adanya perang Jamal dan juga perang Siffin, itu juga berkaitan dengan adanya peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman. Nah, dengan dan
umat Islam pada saat itu menuntut Ali untuk melakukan kisos atau langsung dibunuh terhadap pembunuhnya si Utsman. Tapi si Ali ini tidak ingin cepat-cepat untuk menetapkan keputusan. Jadi timbullah perang Jamal dan juga perang Siffin tersebut. Makanya karena adanya perang antar sesama umat Muslim itu sendiri, maka adanya sikap anarki itu semakin menjadi-jadi. Tetapi dengan adanya kewibawaan yang dibawa oleh Muawiyah, dia ini bisa semakin menenangkan masyarakat yang masih memiliki rasa gimana gitu terhadap si pada masa kekhalifahan Ali itu, dan si Muawiyah ini tetap dapat menyelenggarakan pemerintahannya dengan cukup damai. Nah, dinasti Umayyah ini memiliki kekuasaan sekitar 90 tahun, sekitar dari 660 Masehi sampai 750 Masehi, dengan pemimpin pertamanya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan itu sendiri, dan yang terakhir itu ada Marwan bin Muhammad, yang dimana pada masa dinasti Umayyah ini mereka memfokuskan kepada perluasan wilayah dan juga penaklukan-penaklukan wilayah di sekitar wilayah kekuasaan dari dinasti Bani Umayyah ini. Hal ini tuh dapat dilihat dari masuknya wilayah seperti di Afrika Utara, ada Jazirah Arab, ada Syria, ada Palestina, ada Irak, dan juga ada Persia, itu masuk ke dalam kekuasaannya Islam karena Bani Umayyah ini melakukan ekspansi hingga ke sana. Ada 3 front penting dalam penaklukan militer di masa Umayyah itu, atau di masa Umayyah tadi, atau penaklukan wilayah-wilayah tadi. Yang pertama itu ada front melawan Romawi, yang dimana sasarannya itu adalah ibu kota dari Konstantinopel. Kemudian ada dari front Afrika Utara, di mana ini bertujuan untuk menduduki daerah Spanyol. Kemudian ada front Timur, yang dimana ini menghadapi wilayah yang sangat luas, dan ini menjadikan pertama kali umat Islam untuk menduduki atau mendatangi tanah India. Nah, pada masa awal Muawiyah, peristiwa yang paling mencolok itu adalah keberanian dia untuk mengepung kota Konstantinopel melalui ekspedisinya di kota pelabuhan Dardanella yang sebelumnya sudah menduduki Rhodes dan juga Pulau Awar, dan berhasil menaklukkan Khurasan sampai ke Sungai Oxus dan juga Afghanistan. Kemudian ada ekspansi ke timur yang dipimpin oleh Abdul Malik melalui Makran yang masuk ke Bulukistan, dan pertama kali seperti yang sudah jelaskan tadi, yang itu wilayah Islam pertama kali menduduki wilayah India. Nah, kemudian pada masa Al-Walid pertama dilanjutkan penaklukan untuk Konstantinopel, meskipun tetap belum berhasil untuk menaklukkan Konstantinopel, tetapi batasan yang sudah dibuat antara pasukan Islam dan juga Konstantinopel, batasan Islam itu semakin meluas karena umat Islam pada saat itu berhasil menguasai basis militer kerajaan Romawi. Kemudian prestasi lain-lain dari Al-Walid pertama ini adalah di front Afrika Utara, yaitu penaklukan Spanyol melalui Selat Gibraltar, yang kemudian juga menduduki ibu kotanya yaitu Cordova, dan disusul dengan wilayah-wilayah lain yang ada di sekitarnya. Nah, selain melakukan ekspansi wilayah tadi, Bani Umayyah juga menyumbang jasa di bidang politik maupun sosial budaya. Nah, Bani Umayyah ini tentunya dibantu oleh beberapa sekretaris untuk melaksanakan tugas, seperti ada Ar-Rosail, dia itu bertugas sebagai di bidang administrasi dan juga surat menyurat kepada orang-orang yang mempunyai kawasan di daerah sekitar tersebut. Kemudian ada Al-Faraj, dia itu sebagai orang bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran pemasukan negara. Kemudian ada Al-Jundi, dia ini bertanggung jawab di bidang ketentaraan. Kemudian ada Asyultoh, dia ini bertanggung jawab untuk keamanan umum di dalam masyarakat. Kemudian ada Al-Qudot, dia itu bertanggung jawab di masalah hukum dan juga peradilan. Nah,
Selain itu, dalam urusan sosial budaya, Bani Umayyah ini menjalin lagi kontrak dengan bangsa Muslim dengan wilayah taklukan yang sudah ditaklukkan tadi, seperti ada Persia, ada India, ada Spanyol dan lain sebagainya, dan menghasilkan suatu eh, temuan baru di bidang arsitektur, yaitu ada salah satu yang terkenal yaitu Dome of the Rock atau Kubah Asyokro di Yerusalem. Nah, pada saat itu juga lahir berbagai tokoh-tokoh sastra seperti Al-Hatar, yang di mana ini juga berkaitan dengan adanya penyusunan gramatika Arab dengan memberikan titik-titik pada huruf-huruf hijaiyah. Nah, apa tujuannya? Yaitu tujuannya adalah berguna untuk memperluas dan memudahkan pembacaan bahasa Arab gitu ya. Jadi karena adanya ekspansi tadi dan karena wilayah-wilayah tersebut tentunya belum dimasuki tentang perbahasaan Arab, makanya adanya penyusunan gramatika Arab dengan memberi titik-titik pada huruf hijaiyah. Kemudian salah satu raja dari Bani Umayyah yaitu Hisham bin Abdul Malik. Dia ini salah satu raja yang memberikan perhatian besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah itu sendiri ada berbagai macam, seperti ada pengembangan bahasa Arab, di mana pada masa dinasti Umayyah bahasa Arab itu dijadikan sebagai bahasa resmi kenegaraan hingga surat menyurat yang tadinya masih memakai bahasa Romawi diharuskan untuk memakai bahasa Arab. Jadi kalau sekarang ibaratnya seperti bahasa internasional lah gitu ya. Terus ada juga Murbot sebagai kota pusat kegiatan ilmu pengetahuan. Itu ada merupakan kota kecil di daerah Damaskus. Tempat ini juga sebagai tempat berkumpulnya ulama, berkumpul filsuf, ada cendekiawan dan lain-lain. Pokoknya ilmuwan-ilmuwan Islam itu salah satu tempat berkumpulnya itu ada di Marbat ini. Kemudian ada ilmu kiroat atau seni baca Al-Quran. Nah, meskipun ilmu ini sudah ada semenjak zamannya Khalifah Rasyidin, tetapi ilmu kiroat ini pada masa dinasti Umayyah lebih dikembangkan lagi. Kemudian dari adanya pengembangan ilmu pengetahuan ini melahirkan ahli kiroat seperti Abdullah bin Husain. Kemudian ada ilmu tafsir. Ilmu ini berguna untuk memahami isi atau kandungan dari Al-Quran secara komprehensif. Dari adanya ilmu ini juga melahirkan ulama-ulama yang membukukan ilmu dari tafsir, yaitu salah satunya adalah Mujahid. Kemudian ada ilmu hadis, ya, di mana orang-orang pada saat itu masih ingin mengingat atau mendengar apa yang pernah dikatakan oleh Nabi. Makanya mereka mengumpulkan hadis-hadis dan menyelidiki asal-usulnya. Salah satu tokohnya itu ada Hasan Basri. Kemudian ada ilmu fikih, yang dimana ilmu ini untuk menjadi pedoman dalam menyelesaikan suatu masalah, di mana Al-Quran dan hadis tetap dijadikan sebagai dasar-dasar hukumnya untuk dibuatkan hukum syariah sesuai dalil. Kemudian ada ilmu nahu untuk mempelajari bahasa Arab karena banyaknya orang ajam atau orang non Arab yang masuk Islam karena tadi pasukan Bani Umayyah sudah melakukan ekspansi ke berbagai wilayah dan ada dari masyarakat dari wilayah yang sudah dikuasai itu untuk masuk Islam dan mereka belum mengenal bahasa Arab, makanya adanya ilmu nahu untuk mereka bisa belajar tentang bahasa Arab. Kemudian ada ilmu geografi atau ilmu geografi dan juga ilmu tarikh atau ilmu sejarah. Nah, ekspansinya itu masih tetap berlanjut, masih ada pengembangan tentang dakwah Islam ke daerah-daerah yang baru dan ke daerah-daerah yang lebih luas, maka diperlukannya ilmu geografi tadi. Kemudian ada sumbangsi tentang penerjemahan, di mana ini konsepnya adalah untuk menerjemahkan buku-buku Latin ke dalam bahasa Arab. Nah, salah satu tokohnya itu ada Khalid bin Yazid. Nah, karena dia tidak berkesempatan menjadi khalifah pada saat itu, maka dia mengutarakan eh, isi pikirannya untuk menerjemahkan buku-buku Latin ke dalam bahasa Arab. Jadi dia itu dibantu dengan memanggil ahli ilmu pengetahuan ke Damaskus untuk menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan seperti buku alkimia, buku astronomi, buku falak, buku fisika, buku kedokteran, dan lain sebagainya. Tadi sudah dijelaskan tentang kepemimpinan dan juga sumbangsih
ilmu pengetahuan dari Bani Umayyah, selanjutnya saya akan menceritakan tentang kehancuran dari Bani Umayyah. Nah, Bani Umayyah ini kehancurannya itu disebabkan karena kelemahan dari internal dan juga tekanan dari pihak luar. Nah, jadi yang pertama itu seperti yang tadi awal sudah jelaskan, sistem kekhalifahannya ini pada masa dinasti Umayyah ini berbentuk monarki atau lewat garis keturunan ya atau kerajaan, bukan lagi langsung dipilih gitu. Jadi menyebabkan eh, keturunan-keturunan dari pemimpin selanjutnya, pemimpin yang saat ini dan yang memiliki keturunannya itu ada beberapa yang belum siap untuk mengemban sebagai seorang pemimpin gitu. Kemudian juga adanya aspek senioritas di mana yang lebih senior dianggap lebih bisa untuk memimpin gitu ya. Makanya ini menyebabkan adanya persaingan yang tidak sehat di antara keluarga istana. Kemudian dari latar belakang berdirinya Bani Umayyah itu sendiri, karena tadi seperti sudah dijelaskan tadi, salah satu latar belakang berdirinya Bani Umayyah itu dari masa eh, Khalifah Ali dari perang Siffin, di mana itu menjadi salah satu cikal bakal terbentuknya berdirinya Bani Umayyah. Nah, pada masa itu juga sebenarnya masih ada sisa-sisa pendukungnya Ali, ada seperti Syiah dan Khawarij, yang mereka tuh tetap menjadi pihak oposisi atau tidak setuju dengan kepemimpinannya Muawiyah ini. Dia ini menjadi oposisi mulai dari awal kepemimpinannya, mulai dari pertengahan hingga akhir kepemimpinan Bani Umayyah ini. Kemudian adanya pertentangan etnis suku Arabia Utara atau Bani Qais dan suku Arab Selatan yang pertentangannya ini sudah ada bahkan sebelum Islam itu lahir ya, atau sebelum Nabi Muhammad itu ada gitu, sebelum Nabi Muhammad itu lahir. Nah, adanya pertentangan yang kembali terjadi ini membuat kesulitan bagi Bani Umayyah untuk menjalin persatuan dan juga kesatuan di daerah kekuasaan mereka. Kemudian ada faktor hidup foya-foya atau hidup bermewah-mewahan dari kalangan istana sehingga anak-anak khalifahnya itu tadi yang memiliki keturunan, anak-anak itu tidak sanggup untuk memikul beban saat mereka mewarisi tahta sebagai seorang pemimpin gitu ya. Serta kurangnya perhatian dari para penguasa itu terhadap perkembangan ajaran agama. Kemudian adanya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas yang didukung oleh Bani Hashim dan Syiah. Yang di mana faktor-faktor tadi itu menjadi satu, jadinya semakin eh, goncang goncangannya semakin dahsyat hingga membuat kekokohan dari kekuasaan Bani Umayyah ini mulai perlahan rapuh. Kemudian ditambah lagi dengan berdirinya kekuasaan orang Bani Abbasiyah yang mengejar dan membunuh orang-orang dari Bani Umayyah gitu ya. Dan diruntuhkannya Bani Umayyah ini oleh Bani Abbasiyah pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad atau Marwan kedua, yang di mana ini Marwan bin Muhammad ini juga sebagai raja terakhir dari dinasti Bani Umayyah gitu ya, yang masa kekuasaan itu sekitar dari 744 Masehi sampai 750 Masehi. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai peradaban dinasti Umayyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.